Bagaimana kalau kasusnya Gala? Bagaimana kalau masalahnya Gala? Ketika Gala ditinggalkan oleh ayah ibunya, keluarga siapa yang paling berhak? Maka Islam mengajarkan, Islam mengarahkan untuk diberikan kepada keluarga almarhum ayahnya. Terus untuk selanjutnya hak asuh seperti apa? Ketika hak asuh adanya bapak dan ibu, lalu yang meninggal adalah bapaknya, maka hak asuh mutlak jatuh kepada keluarga ibu atau istri. Karena ibu ini adalah orang tua yang diberikan oleh Rasulullah pendidikan kepada anak-anaknya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anak mereka. Di dalam perceraian pun sama. Ketika ayah ibunya bercerai, maka yang paling berhak ketika itu anak di bawah usia tamyiz. Tamyiz itu berapa umurnya? Sekitar 15 tahun ke bawah atau 12 tahun ke bawah. Tapi menurut pendapat ulama itu lebih kepada 12 tahun. Misalkan dia sudah tamyiz 12 tahun, dia berhak kalau orang tuanya bercerai memilih pihak mana yang ingin dia jadikan tempat tinggal atau pengganti orang tua di dalam hidup. Bagaimana kalau kasusnya Gala? Bagaimana kalau masalahnya Gala? Ketika Gala ditinggalkan oleh ayah ibunya, keluarga siapa yang paling berhak? Maka Islam mengajarkan, Islam mengarahkan untuk diberikan kepada keluarga almarhum ayahnya. Almarhum ayahnya lebih berhak. Ketika anak misalkan orang tuanya meninggal atau orang tuanya bercerai, lalu si anak ini wajib dinafkahi, wajib diberikan nafkah oleh keluarga bapak, oleh sang ayah. Ibu tidak wajib selama anak itu masih dalam masa pemberian nafkah, biaya sekolah, biaya makan sampai dia menikah. Ketika menikah baru selesai tugas seorang ayah untuk memberikan nafkah. Masalah seperti ini yang dialami oleh Gala, anaknya almarhum dari Bibi dan juga almarhum Vanessa Angel. Maka yang paling berhak menurut ajaran Islam untuk mendapatkan perawatan, pendidikan, yang menjaga, yang mendidik, yang merawat adalah keluarga dari sang ayah. Itu sudah diarahkan oleh para ulama. Karena apa? Mengambil nisbat, mengkiaskan yang wajib memberikan nafkah kepada anak adalah dari pihak bapak. Kalau bapak tidak memberikan maka berdosa. Lalu kalau bapak tidak bisa untuk memberikan karena kelemahannya, maka orang tua si bapak ini atau kakeknya dari pihak bapak yang berhak dan wajib untuk mendapatkan dan memberikan nafkah, untuk mengeluarkan nafkah, untuk membiayai nafkah dari anak yang ditinggalkan. Nah, ini kan sama-sama mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Katakanlah nanti diputuskan secara nasional memang bapak gitu kan. Hak untuk si Pak Dodi ini orang tuanya, ayahnya si Vanessa hanya sebatas ya boleh ketemu, cuman pemeliharaan, gimana bahasanya, pengasuhan, pendidikan segala macam, perawatan itu full dari pihak bapak. Kecuali seandainya ada permasalahan baru, pihak dari sang ayah tidak mampu, tidak mau dan tidak sanggup untuk merawat, membiayai dan juga memberikan pendidikan kepada sang anak, maka boleh dipindahkan kepada keluarga almarhumah sang ibu. Maka untuk hal yang seperti ini, untuk masalah yang seperti ini, untuk perkara yang seperti ini, silahkan kembalikan kepada Quran dan Sunnah atau hadis. Lalu tanya kepada ulama, tanya kepada para ustadz, tanya kepada para habaib, tanya kepada guru-guru yang mengerti tentang agama, yang memutuskan permasalahan ini. Karena ini sangat sensitif, karena ini sifatnya ya bisa membuat sebuah pertengkaran dan perdebatan. Menurut saya, kita harus menjadi dewasa dengan adanya masalah ini. Jangan sampai sang anak menjadi korban. Jangan sampai sang anak
hanya dijadikan sebagai rebutan, padahal ada udang di balik batu. Anak tidak punya dosa. Biarkan dia mendapatkan haknya. Biarkan dia mendapatkan bagian dari orang tuanya. Siapapun kita, apapun jabatan kita, ketika kita mengambil hak orang lain, apalagi menzalimi hak orang lain, maka disitulah nanti akan ada hak kita yang diambil oleh Allah dengan cara apapun. Ini pembelajaran untuk kita ketika menghadapi masalah seperti ini. Farudduh ilallah wa rasulih. Kembalikan kepada Allah di dalam Al-Quran dan Rasulnya di dalam As-Sunnah atau Al-Hadis. Kalau kita tidak paham, maka tanyakan kepada ahlinya. Siapa? Para ulama yang mengerti Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah untuk memberikan kejelasan hukum tentang ini agar tidak terjadi miskomunikasi dan misunderstanding sehingga menimbulkan polemik, sehingga menimbulkan masalah, sehingga menimbulkan permusuhan yang sebenarnya itu tidak perlu terjadi. Oke, bisa. Oke, terima kasih. Aman kan? Cakep.